Ada yang mengatakan Aji Saka itu berguru kepada Nabi Muhammad sehingga hidup sezaman dengan Nabi di tahun 78 Masehi. Kemudian mengalahkan seorang raja yang doyan ngemil manusia, yaitu Prabu Dewata Cengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo sekalian, dulur-dulur sekalian. Selamat datang di channel YouTube Sadewa di Praja, sebuah channel yang mana kita bisa saling sharing, berbagi pengetahuan tentang wawasan, tentang sejarah ya boleh ya. Perlu saya garis bawah ya boleh, di sini saya bukan guru. Kita di sini sifatnya sharing. Saya tidak merasa lebih pro dari saudara-saudara sekalian, dan saya merasa tidak lebih suhu dari saudara-saudara sekalian. Sehingga kalau ada kesalahan mohon dimaklumi, mohon diingatkan di kolom komentar. Bolo, di episode kedua ini kita akan sharing tentang leluhur peradaban tanah Jawa. Bolo, bicara soal leluhur peradaban tanah di Jawa, orang Jawa itu kan memang sangat-sangat menghormati leluhurnya. Salah satu nama yang sering kali dikaitkan sebagai leluhur tanah Jawa adalah Aji Saka. Cerita tentang Aji Saka ini sebenarnya sangat banyak ya Bolo ya. Ada yang mengatakan Aji Saka itu adalah keturunannya Nabi Ismail. Ada yang mengatakan Aji Saka itu berguru kepada Nabi Muhammad sehingga hidup sezaman dengan Nabi. Tapi Bolo, yang paling sering beredar di masyarakat, Aji Saka ini diceritakan orang Brahmana dari India datang ke Pulau Jawa di tahun 78 Masehi, kemudian mengalahkan seorang raja yang doyan ngemil manusia, yaitu Prabu Dewata Cengkar. Sehingga kemudian setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka ini mendirikan sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Aji Saka ini juga seringkali ya boleh dikaitkan sebagai pencipta aksara Jawa. Aji Saka juga seringkali dikaitkan dengan penciptaan kalender Saka yang ada di Jawa. Tapi Bolo, dari semua cerita-cerita yang beredar itu, jujur saya kurang yakin kalau memang Aji Saka itu adalah tokoh nyata. Karena ada 4 kejanggalan yang saya temukan Bolo. Dimana kejanggalan yang pertama adalah, kalau Aji Saka memang datang ke Tanah Jawa pada tahun 78 Masehi, kenapa tidak pernah ada sumber sejarah primernya? Kenapa tidak ada prasastinya? Kenapa tidak ada naskah-naskah kuno yang menceritakannya? Bahkan naskah kuno dari luar negeri, dari India sendiri, yang diklaim sebagai tempat asalnya Aji Saka, ini tidak pernah memuat nama Aji Saka ya, boleh ya. Nama Aji Saka ini baru muncul pada abad 17, sehingga jauh sekali jaraknya. Dari klaim kedatangannya 78 Masehi, kemudian baru disebut namanya di abad 17. Itu pun dalam karya sastra ya, boleh ya. Kemudian Bolo, kejanggalan yang kedua, katanya Aji Saka ini setelah mengalahkan Dewata Cengkar, dia bikin sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamulan. Lah, ini sangat kontras ya Bolo ya, sangat tidak tepat kalau menurut saya. Kenapa? Karena Medang Kamulan itu baru ada tahun 929 Masehi, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Dan yang mendirikan adalah Empu Sindok, bukan Aji Saka. Kalau memang Aji Saka yang mendirikan Medang Kamulan, kenapa Medang Kamulan baru berdiri di tahun 929 Masehi? Padahal Aji Saka ada di Tanah Jawa sejak tahun 78 Masehi. Jaraknya itu loh, kok sampai 800 tahunan. Kemudian Bolo, kejanggalan yang ketiga, Aji Saka ini kalau menurut saya ya, bukan merupakan pencipta aksara Jawa. Kenapa? Karena kalau Aji Saka adalah pencipta aksara Jawa, Bolo, maka setiap peninggalan sejarah, entah itu kerajaan-kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan Mataram kuno, Kediri, Majapahit, kenapa tidak menggunakan aksara Jawa prasastinya? Kenapa prasastinya menggunakan huruf-huruf Pallawa? Aksara Jawa ini baru muncul di abad 16. Sementara Aji Saka muncul di tahun 78 Masehi. Jaraknya itu loh, jauh lagi. Selain itu, aksara Jawa ini merupakan evolusi dari aksara Kawi. Jadi aksara Jawa tidak berdiri sendiri. Kemudian Bolo, kejanggalan keempat atau kejanggalan terakhir yang saya temukan adalah Aji Saka katanya, ini
sebagai pencipta kalender Saka. Dia ini sangat erat ya Bolo dengan kalender Saka yang ada di Jawa ini. Padahal kalender Saka itu sebenarnya memang berasal dari India. Memang ya Bolo ditetapkannya pada 78 Masehi, tapi yang menetapkan bukan Haji Saka, yaitu yang menetapkan adalah Raja Kaniska dari India. Dan ini Bolo diperkuat dengan sumber-sumber sejarah prasasti yang ada di India. Jadi Bolo kalau saya menganggap Haji Saka ini sebagai tokoh nyata, ini saya rasa kurang tepat. Karena bagi saya Haji Saka lebih menjadi tokoh fiktif dengan sumber bukti adanya 4 kejanggalan itu tadi. Mulai yang pertama, Haji Saka tidak memiliki sumber sejarah primer, namanya itu baru disebut di abad berapa, terus katanya di dongengnya ada di tahun berapa. Kemudian yang kedua, dia katanya sebagai pendiri kerajaan Medang Kamulan, padahal Medang Kamulan itu tahun berapa dan Haji Saka tahun berapa. Aksara Jawa itu tahun berapa mulai adanya, kemudian Haji Saka mulai tahun berapa adanya. Dan yang terakhir kalender Saka. Ini full memang benar-benar dari India ya Bolo ya. Lalu kenapa Bolo kalau memang Haji Saka ini tidak ada? Kenapa kok tiba-tiba ada di karya sastra? Kalau menurutku ya Bolo, orang Jawa itu sangat suka menggunakan simbolisasi. Mungkin ya Bolo, kedatangan Haji Saka di Pulau Jawa ini adalah sebagai simbolisasi penyebaran Islam yang ada di tanah Jawa. Walaupun ada yang mengatakan Haji Saka dan Dewata Cengkar itu Sanjaya dan Syailendra dari Mataram, ya, tapi kalau bagi saya yang lebih masuk akal adalah Haji Saka ini adalah sebuah simbolisasi ya, simbolisasi penyebaran agama Islam yang ada di tanah Jawa. Bolo, cukup sekian ya Bolo sharing kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kurangannya. Nanti kalau Bolo-Bolo punya pandangan lain yang jauh lebih wow, bisa ditulis di kolom komentar ya Bolo. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.